皆さん、こんにちは。皆さん元気ですか？元気ですね。うん。全然も元気ですよね。じゃあ、第12課、始めましょう。Nah, minasan, hari ini kita akan belajar bab 12. Bab 12 ini kita akan membahas tentang kata sifat yang mana kemarin minasan sudah belajar ya di bab 8. Minasan tuh baru tahunya bentuk positif dan negatif. Sedangkan bentuk lampaunya minasan belum tahu kan? Nah, sekarang kita akan belajar di bab 12 itu tentang bukan bentuk negatif, tapi bentuk lampau dari sebuah kata sifat, kata benda, dan juga kata sifatnya. Nah, kita akan lanjut dan oh ya, kita akan belajar perbandingan juga. Pastinya. Oke, sebelum bab 12 kita mulai, kita belajar dulu atau kita review kosakata bab 12. Hai, hajimemashou. Kantan, cikai, toi, hayai, osoi, oi, sukunai, atatakai, suzushii, amai, karai, omoi, karui, ii, kisetsu, haru, natsu, aki, fuyu, tenki, ame, yuki, kumori, hoteru, kukou, umi, sekai, party, matsuri, shiken, ikebana, momiji. Nah, gimana minasan? Sudah refresh lagi kosakatanya? Oke, setelah itu kita akan membahas pola kalimat yang pertama. Nah, pola kalimat yang pertama itu kita akan membahas tentang bentuk lampau dari kata benda dan juga kata sifat na. Oke? Nah, yang pertama, minasan itu kan belajar bab 8 tentang present atau future atau kata benda dan kata sifat na yang hanya untuk positif dan negatif saja. Minasan bisa lihat tabel yang ada di sebelah kiri. Nah, biasanya minasan hanya ame desu, shizuka desu, ame ja arimasen, shizuka ja arimasen. Minasan hanya belajar bagian seputar itu saja untuk bab 8. Nah, untuk bab 12, minasan bisa lihat di bagian tabel sebelah kanan yang mana bentuk deshita, bentuk des, ketika dirubah menjadi bentuk lampau atau past tense menjadi deshita, deshita, ame deshita, shizuka deshita. Oke. Kemudian, apalagi kalau bentuk negatif, minasan tinggal menambahkan juga deshita di bagian akhir bentuk negatif. Ame ja arimasen deshita. Shizuka ja arimasen deshita. Nah, jadi minasan harus ingat-ingat lagi bentuk lampau untuk kata benda dan juga kata sifat na itu ditambah dengan deshita. Nah, minasan wakarimashita ka? Wakarimashita ka? 大丈夫ですよ。少しわかりましてもいいですよ。Nah, sekarang kita akan beralih ke contohnya. Beberapa contoh. Di sini ada poin nomor 1. Kino wa ii tenki deshita. Kemarin cuacanya bagus.
Kedua, kino wa ame deshita. Kemarin hujan. Nomor 3, ano hito wa byoki deshita. Ano hito wa byoki deshita. Orang itu sakit. Yang mana sakitnya itu sudah berlalu mungkin. Kemudian nomor 4, ototoe wa nichiyobi deshita. Ototoe wa nichiyobi deshita. Di sini sudah jelas ya, minasang, bahwa 2 hari yang lalu adalah hari Minggu. Yang mana kalau ototoe pasti kan sudah jelas ya, 2 hari yang lalu. Pasti menunjukkan lampau. Nah, contoh selanjutnya, kino ame ja arimasen deshita. Kemarin tidak hujan. 2, shiken wa kantan ja arimasen deshita. Ujian tidak mudah. Mungkin ujiannya sudah berlalu. Mungkin ujiannya tadi jam 9. Kemarin jam 9 atau 2 hari yang lalu. Kemudian nomor 3, hoteru no heya wa kirei ja arimasen. Jadi untuk kamar hotelnya tidak bersih ya, atau tidak cantik. Kemudian nomor 4, karai tabemono ga suki ja arimasen deshita. Jadi saya tidak menyukai makanan yang pedas. Nah, kenapa ja arimasen deshita? Kemungkinan dahulu saya tidak suka makanan yang pedas, tapi sekarang saya suka. Kemungkinan konteks dari nomor 4 itu seperti itu. Atau menceritakan cerita masa lampau yang mana minasang tidak suka makanan yang pedas. Selanjutnya kita beralih, tadi kan kata sifat na dan kata benda. Sekarang kita beralih ke kata sifat i. Kata sifat i di sini minasang kan sudah paham ya, untuk yang bab 8 bentuk positif dan bentuk negatif. Atsui desu, atsuku nai desu. Berubah menjadi atsukatta, atsuku nakatta. Oke, minasang coba lihat tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, contoh ya. Kita ulangi lagi. Samui, samui. Ketika menjadi bentuk lampau, huruf i berubah menjadi samukatta. Samukatta. Ya, huruf i berubah menjadi katta. Kemudian samukunai, bentuk negatif ya, samukunai. Kemudian ini juga sama. Bagian i-nya berubah menjadi katta. Samukunakatta. Samukunakatta. Nah, bagian i berubah menjadi katta ya. Nice. Contoh lagi ya minasang. Party wa tanoshikatta desu. Partinya sangat menyenangkan. Terebi wa omoshirokatta desu. TV-nya menarik. Asa gohan wa oishikatta desu. Sarapan tadi pagi tuh enak banget gitu ya. Kino wa samukatta desu. Kemarin dingin. Oke, kemudian kita beralih ke contoh bentuk negatif. Kino no eiga wa omoshiroku nakatta desu. Film yang kemarin gak menarik. Nomor 2, senshu wa isogashiku nakatta desu. Kemarin minggu atau minggu kemarin saya tidak sibuk. Kono shatsu wa takaku nakatta desu. Bajunya tidak terlalu mahal. Di sini mungkin konteksnya adalah saat minasang menjelaskan tentang bajunya minasang ya, bahwa bajunya ini saat dibeli itu tidak mahal. Nah, 11のテストは良くなかったです。Jadi tes bab 11 mungkin tidak bagus atau minasang merasa sukar, sulit. Nah, 次は minasang juga bisa bentuk dalam kalimat そのカバンは高かったですか?
Jawabannya kalau positif, hai, takakatta desu. Kalau jawabannya negatif, iie, amari takaku nakatta desu. Atau minasan juga bisa mengungkapkan tanpa amari ya. Iie, takaku nakatta desu. Nah, ini juga situasinya sama seperti yang baju tadi. Semisal ditanya, waktu beli itu mahal ya gitu. Sono kabang takakata desu ka? Ya, minasan tinggal jawab sesuai dengan realitanya. Takakata desu ka? Takaku nakatta desu ka? Kemudian, minasan juga bisa menanyakan keadaan atau kesan. Lampau ya, kesan untuk lampau. Kino no tenki wa dou deshita ka? Kino no tenki wa dou deshita ka? Dou deshita ka masih ingat ya, untuk bab 8 pasti menanyakan kesan, sedangkan untuk dou deshita ka menanyakan kesan secara lampau. Jika bisa keadaan dia. Contoh pertama, jawaban minasan bisa dengan kata benda. Kumori deshita, mendung. Atau juga nomor 2 bisa dengan kata sifat. Samukatta desu, dingin. Minasan juga bisa jawab dengan kata kerja. Tsukaremashita, sangat melelahkan. いいですか? Nah, いいですね.次はkita beralih ke perbandingan. Minasan bisa lihat dulu strukturnya. Ada kata benda pertama, kata benda kedua, yori, kemudian kata sifat des. Di sini, noun pertama merupakan objeknya ya. Objek atau topik, lebih tepatnya adalah topik yang diunggulkan. Topik yang diunggulkan. Sedangkan noun kedua adalah hal yang dibandingkan. Noun pertama daripada noun kedua, titik-titik kata sifatnya. Oke? Contohnya ya. Hikoki wa densha yori hayai desu. Pesawat lebih cepat daripada densha, daripada kereta. Oke, contoh kedua. Hikoki wa jitensha yori zutto hayai desu. Hikoki wa jitensha yori zutto hayai desu. Di sini pesawat sangat cepat daripada sepeda. Oke, jadi hikoki di sini merupakan topiknya. Sedangkan densha, jitensha atau kendaraan lain adalah benda yang dibandingkan. Wakarimashita ka? Selanjutnya, kita akan membandingkan dua hal atau benda yang serupa. Contohnya, ringo to mikan to dochira ga suki desu ka? Antara apel dan jeruk, manakah yang paling kau suka gitu? Dochira kan karena yang mana ya minasan ya. Nah, minasan bisa jawab dengan ringo no hou ga suki desu. Saya lebih suka apel. Nah, untuk menjawab, minasan bisa menggunakan struktur seperti ini. Minasan bisa jawab yang pertama atau yang kedua, ditambah dengan no hou ga, baru kata sifatnya, des. Kita kasih contoh lagi ya. Sushi to ramen to dochira ga oishii desu ka? Nah, ini mungkin teman minasan tanya nih. Waktu di restoran Jepang, kamu lebih suka sushi atau ramen? Nah, minasan bisa jawab salah satu. Misal minasan suka ramen. Ramen no hou ga oishii desu. Atau tanya yang lebih enak yang mana ya? Ternyata lebih suka atau lebih enak ramen. Jadi minasan bilang ramen no hou ga oishii desu. Nah, semisal nih minasan nggak bisa milih salah satu dari apa yang dibandingkan. Minasan juga bisa jawab dengan dochira mo suki desu.
Dochiramo suki desu. Saya suka keduanya. Dochiramo tuh manapun. Manapun suka. Keduanya suka. Atau dochiramo oishii desu. Dochiramo oishii desu. Manapun enak. Keduanya enak. Nah, jadi untuk penggunaan dochiramo itu hanya tinggal ditambah dengan kata sifat yang diperlukan ya. Dochiramo diikuti dengan kata sifat yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan pilihan yang paling disukai atau yang paling lah ya, yang paling-paling. Nah, pertama, minasang lihat dulu strukturnya. Noun pertama, no nakade. Nah, di sini ada pilihannya. Nani, doko, tare, itsu. Ga, ichiban. Ichiban itu paling. Adjektif pasti kata sifat. Desu ka, kadang untuk bertanya ya. Nah, noun satu itu harus tentang kata yang general. Atau kata yang umum. Contohnya makanan, minuman, olahraga, atau bunga. Pastikan ada hal yang lebih spesifik. Nah, contohnya aja, kita langsung ke contoh ya. Nihon ryori no naka de nani ga ichiban oishii desu ka? Di dalam masakan Jepang, apa yang paling enak? Nah, jawabannya tempura ga ichiban oishii desu. Tempura yang paling enak. Nah, ini untuk nani kan karena menanyakan apa ya minasang ya. Nah, kemudian minasang juga bisa ganti dengan doko. Indonesia no naka de, di Indonesia, doko ga ichiban kirei desu ka? Mana yang paling, di mana yang paling indah? Bali ga ichiban kirei desu. Bali yang paling indah. Oke, kita bisa juga dare. Kyosetsu no naka de dare ga ichiban handsome desu ka? Jadi di dalam kelas, siapakah yang paling tampan? Tanaka-san ga ichiban handsome desu. Yang paling tampan adalah Tanaka. Nah, jadi untuk jawabannya tinggal ditambah ga ichiban kata sifat ya. Minasang bisa lihat jawabannya untuk seperti ini. Nah,次untuk itsu. 22年2020年の中で di dalam tahun 2020 itsu ichiban samui desu ka? Kapan yang paling dingin? 1月が一番寒いです. Jadi yang paling dingin adalah bulan Januari. Nah, untuk bentuk itsu tidak perlu diberi tambahan partikel ga ya, minasang ya. Coba diingat-ingat. Itsu tidak perlu ditambah partikel ga. Tetapi untuk jawabannya bisa ditambah ga ya. 1月が一番寒いです. Bulan pertama adalah bulan yang paling dingin. Hai, minasang, wakarimashita ka? Atau masih ada yang bingung? Nah, kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya ya, minasang ya. Nah, これで終わります。ありがとうございました。バイバイ。